Dinda duduk di lantai, membuka album foto tua. Dia berhenti di satu foto, ayah mereka dalam seragam tak dikenal. Dinda mengangkat alis, lalu menemukan catatan kecil terselip di balik foto. Jangan pernah ajarkan anakmu hanya percaya pada yang terlihat. Ajarkan dia membaca yang tersembunyi. Ayah? Siapa sih sebenarnya ayah tuh? Farha pun masuk, membawa tas, melihat Dinda yang sedang memegang album. Itu album lama ya? Iya, Mas. Farha berdiri di depan pagar rumah Maya. Nafasnya pelan, tapi bahunya tegang. Pintu rumah terbuka. Maya pun muncul. Wajahnya lelah, mata seperti habis menangis. Ada apa, Mas Raka? Kenapa kelihatan tegang begitu? Ini Mbak, saya mau memberikan semua bukti yang sudah saya kumpulkan tentang suami Mbak. Hah? Serius? Cepet banget. Ini beneran valid. Saya sudah pastikan 2 kali ada foto, rekaman suara, dan jadwal pertemuan. Aku pikir aku sudah siap menerima kenyataan. Tapi ternyata susah juga ya. Pelan-pelan aja Mbak, saya tahu ini berat. Saya masih sayang sama dia. Tapi yang saya lihat di sini, itu bukan orang yang saya nikahi. Saya nggak bisa bilang apa yang harus Mbak lakuin. Tapi satu hal, jangan terus bertahan demi versi dia yang udah nggak ada. Maya menutup map perlahan. Diam cukup lama. Dinda duduk di meja makan. Lampunya remang. HP-nya sudah di tangan, tapi belum ditekan. Ia menarik nafas panjang, bolak-balik layar, lalu akhirnya menekan tombol panggil. Halo? Iya? Aku mau ketemu tempat abangku. Akhirnya kamu nyari aku juga. Ketemu di tempat biasa. Jangan bilang siapa-siapa. Iya, aku janji. Aku sendiri yang akan datang. HP ditutup. Dinda duduk diam, memeluk dirinya sendiri. Raka duduk sendiri. Meja penuh dengan catatan, foto-foto kasus berserakan. Tapi di tengah tumpukan itu, satu foto terpisah. Foto dirinya dengan seorang perempuan muda. Separuh wajahnya tersobek. Ia mengambilnya, memandanginya cukup lumayan lama. Gue bisa lihat rahasia orang, bisa bedain mana kebohongan, mana ketulusan. Tapi sampai sekarang, gue masih nggak ngerti kenapa luka gue sendiri yang paling susah dibaca. Ia membuka laci, mengambil satu catatan tua, tulisan tangan ayahnya. Jangan simpan semua rasa bersalah. Itu bukan bukti tanggung jawab. Itu hanya cara yang pelan-pelan menyiksa diri. Raka menutup catatan, menarik nafas. Ia berbicara pelan, seakan mengingat seseorang. Maaf, gue belum bisa selesaiin yang dulu. Tapi kali ini, gue harus. Rizal duduk sambil makan gorengan dan mainan HP. Seorang pria misterius dengan topi dan jaket hitam duduk di sebelahnya. Lo Rizal kan? Iya, emang kenapa? Gua cuma mau bilang, jangan terlalu dekat sama Raka. Itu cowok bahaya. Maksud lo apaan? Dia lagi gali lubang dalam, dan lo bisa ikut kejeblos kalau nggak hati-hati. Lo siapa sih sebenarnya? Cuma teman lama yang nggak pengen kejadian lama kulang lagi. Pria itu pergi begitu saja. Rizal berdiri dan menatapnya dengan wajah bingung dan curiga. Bang, lo sebenarnya nyimpen rahasia apa sih? Raka membuka HP. Ada pesan dari Maya. Saya sudah bicara dengan Randy. Kami pisah baik-baik. Terima kasih, Mas Raka. Raka membacanya beberapa detik, lalu menghela nafas pelan. Rizal datang, bawa 2 es teh plastik. Bang, udah makan belum? Tadi pagi, tapi kalau lo traktir, boleh lah. Gak bisa nolak kalau udah dulu di base camp. Ini tempat segala masalah jadi lebih ringan. Kadang iya, kadang justru tempat semua beban numpuk. Mereka duduk diam sebentar, hening, yang gak canggung. Gue selalu mikir, kerjaan kayak kita ini cuma antar jemput doang. Tapi makin sering bareng abang, makin gue sadar, semua orang bawa rahasia. Tinggal siapa yang cukup peduli buat dengerin. Gue nggak nyari rahasia orang. Tapi kadang, rahasia itu yang datang sendiri ke depan mata. Tapi tetap butuh nyali buat ngeliat kan? Apalagi kalau lo lihat itu, nyakitin. Nyali itu bukan soal berani, tapi soal siap nanggung setelah lihat kenyataan. Banyak orang kuat waktu nyelidikin, tapi hancur pas lihat hasilnya.
Kayak Maya. Dia lebih kuat dari yang dia pikir. Dia berani ambil langkah, walau hatinya belum siap. Kalau abang sendiri, siap juga. Gua nggak tahu. Tapi selama masih ada orang yang mau diperjuangin, gua jalan terus. Rizal mengangguk pelan. Diam sejenak, lalu iseng tanya. Bang, kalau abang bisa milih, mending jadi orang yang tahu semua, atau orang yang nggak tahu apa-apa dan hidup tenang. Kalau nggak tahu apa-apa, hidup memang lebih tenang. Tapi tenang itu kadang ilusi. Gua lebih milih tahu, walau kadang bikin nggak bisa tidur. Berarti abang udah biasa capek ya? Yang penting jangan capek jadi orang baik, Jan. Baru kali ini Bang Raka ngomong bijak. Ya sinis. Gua lagi banyak minum teh, bukan kopi. Mereka tertawa kecil. Suasananya agak lebih hangat, tapi di ujung jalan, seorang pria dengan helm full face duduk di motor, mengamati mereka dari kejauhan.